Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittaqa. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah secara virtual. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik, inayah, ma'unah, ridhonya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sehari-hari dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang indah, dengan keadaan yang baik. Yang selanjutnya mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dalam segala hal, zahir batin, fiddin wa dunya wal akhirah. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmat dan ridhonya dan selalu membimbing kita ke jalan yang benar, menetapkan iman dan Islam sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga tanpa hisab. Alamana wa salafun salihin biridullah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati hurmah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca salawat Nuril Anwar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Nuril Anwar wasirril asrari tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kita patutnya bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmat dan ridhonya, dan juga kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa menambah kebaikan dengan cara difahamkan oleh Allah, menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau bahasa maknanya, man utawi sapane wong yuridillah kang den ngrasakaken bagus, kang den ngrasakaken sinten Allah bi kelawan man khairan ing kebagusan, yufaqihu mongko mahamaken sinten Allahu ing man fiddin ing dalam masalah agama. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, diinginkan menjadi selamat di dunia dan di akhirat, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Maka dari itu, sekarang kita ini sedang belajar ilmu agama.
Oleh karenanya berarti Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita menjadi orang baik. Patutnya kita bersyukur dengan hal itu. Yang kedua, kita harusnya selalu meningkatkan iman dan takwa. Dengan cara apa? Memperbarui niat kita. Mari kita semua memperbarui niat kita untuk menjadi lebih baik. Di dalam kitab Al-Hikam karangan daripada Syekh Atha'illah Al-Askandari, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Barang siapa yang awalnya baik, maka akhirnya juga akan baik. Oleh karenanya sekarang kita wajib berniat. Karena niat itu adalah al-niyah mukhul ibadah, pokoknya ibadah. Kalau nggak ada niatnya ya percuma. Makanya ayo kita berniat yang baik, berniat mencari ilmu lillahi ta'ala, titik. Berniat mencari ilmu lillahi ta'ala. Harusnya kita juga senang. Karena apa? Di dalam kitab Jami'us Shaghir diceritakan di dalam kitab Dzarratun Nasihin karya Syekh Uthman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khawbawi min ulama'il Quran Thalith al-Ashar min al-Hijrah. Itu beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatalibul ilm habibullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang mencari ilmu itu adalah kekasihnya Allah. Harusnya kita bangga bahwasanya kita adalah menjadi kaum atau menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim li Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya orang yang mencari ilmu lam tuktab sayyi'atuh yaum hayatih. Tidak akan ditulis kesalahannya selama dia hidup. Garis bawahnya adalah selama dia mencari ilmu. Oleh karenanya, ayo kita sebagai pencari ilmu harusnya bangga. Walaupun keadaan juga sekarang sangat tidak memungkinkan ya, sulit sekali, di mana-mana sulit, di sini sulit, tetap kita harus mengatur hati kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah dan juga mencari ilmu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu materi ibadah di dalam pertemuan ini. Nanti akan ada beberapa subbab. Yang pertama, definisi ibadah, kedua klasifikasi ibadah, ketiga ruang lingkup ibadah, keempat tujuan dan motivasi ibadah, yang terakhir hikmah-hikmah atau faidah daripada ibadah itu sendiri. Yang pertama, definisi ibadah. Al-mahabbah ma'al khudu' hiya al-ubudiyah allati khalaqal khalqa li ajliha fa innaha ghayatul hubb bi ghayatil dhill wala yaslihu dzalika illa lahu subhanahu wa ta'ala. Kecintaan disertai ketundukan, itulah ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Allati khuliqal khalqa. Allati khalaqal khalqa fi'il madhi. Yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk, karena hakikat ibadah adalah puncak kecintaan disertai merendahkan diri. Dan itu semua tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti kecintaan kita dan ketundukan kepada Allah, kita harusnya beribadah gitu. Karena tidak ada kecintaan yang hakiki dan ketundukan yang hakiki selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita berikan kepada selain Allah itu tidak pantas kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibadah. Ya, ini di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 183 karya Habib Zain bin Ismail. Lanjutannya, at-taqarrub ila Allah
bimtithali awamirih wajtinabun nawahiyah wal amalu bima udhina. Afwan ya, itu ada alifnya hilang satu. Bima udhina bihi syari' wa hiya 'amah wa khassatan. Artinya adalah ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibadah yang mengandung arti umum dan arti khusus. Ya, ada ibadah-ibadah umum, ada ibadah-ibadah khusus ya. Ini di dalam kitab Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Klasifikasi ibadah. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah murni gitu ya. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat. Ya. Salat, Allahu Akbar. Puasa, gitu. Itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada langsung horizontal, langsung ke atas gitu ya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini adalah ibadah yang tidak murni atau membutuhkan keterlibatan orang lain, makhluk lain. Ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Duribat alaihimul maskanah aynama thuqifu illa bihablum minallah hablum minan nas. Itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Seperti apa? Seperti bersedekah, berzakat ya. Banyak hal itu. Yang kedua jenis ibadah. Menurut Imam Syekh As-Subki di dalam kitabnya Asybah wan Nadhair ya. Ibadah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ibadah fi'liyah, ibadah yang berupa perbuatan ya. Seperti kita membantu orang lain itu juga termasuk ibadah kalau diniati ibadah. Yang kedua ibadah qauliyah, ucapan seperti berzikir ya, berucap baik, faliyakul khairan aw liyasmut katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ibadah qalbiyah yang bersifat hati. Kita berhusnudzon kepada orang lain ya, mengasihi orang lain, itu adalah termasuk ibadah. Ruang lingkup ibadah. Tadi disebutkan bahwasanya ada amah wa khussatan. Ibadah secara umum artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti aktivitas kita dalam sehari-hari yang diniati ibadah. Seperti halnya apa? Seperti halnya tidur, duduk, memakai pakaian. Semuanya kalau diniati ibadah akan berpahala. Di dalam kitab usul itu al-ajru biqadri ta'am. Jadi tergantung kesulitannya gitu. Kalau kesulitan itu dinilai digantungkan kepada ibadah, ya akan bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyah. Saya memakai baju untuk menutupi aurat, untuk mengikuti ajaran daripada Rasulullah. Memakai baju putih, saya mengikuti sunnah daripada Rasulullah. Saya memakai baju untuk menyenangkan orang lain. Ibadah semua itu. Ya, karena niatnya tadi. B, ibadah secara khusus. Artinya adalah macam-macam ibadah dan pelaksanaannya sudah ada aturannya yang ditentukan dalam syariat. Seperti sholat, berpuasa, ya, berzakat. Itu kan udah ada aturan, syarat rukunnya jelas. Kalau ibadah secara umum kan tidak ada syarat rukunnya, hanya niat saja insya Allah sudah bernilai ibadah. Tujuan ibadah. Ibadah adalah membersihkan diri, menyucikan jiwa, karena untuk litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah tujuannya. Untuk menyucikan hati kita, untuk menyucikan batin kita daripada hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu
mencegah daripada hal-hal yang tidak baik, mencegah daripada kemungkaran. Itu adalah sholat. Lanjutannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, maka hendaknya mengerjakan amal saleh, tidak mempersekutukan dengan sesuatu, dan beribadah kepada Rabb-nya, dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 1 ayat 36. Bahwasanya tujuan daripada ibadah itu juga untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan amal yang saleh, dengan amal yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ibadah, banyak hikmah atau faidah daripada ibadah ini. Yang pertama, kebahagiaan dunia dan akhirat. Buktinya apa? Di Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang-orang mukmin yang dalam salatnya khusyuk. Jelas sudah. La'allakum tuflihun. Ketenangan zahir dan batin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya berzikir kepada Allah untuk menenangkan hati. Saya pernah mendapatkan ijazah daripada guru saya daripada gurunya Romaya Adlan Jombang Cukir Wali Dobel, dan juga daripada Yai Abdul Hamid Pasuruan, ya. Guru saya menyampaikan ada zikir yang jika dibaca insya Allah masalahnya akan dimudahkan. Kalau bukan masalahnya yang dimudahkan atau diselesaikan, atau kesulitannya yang dihilangkan, Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan pikirannya, sehingga dengan masalah apapun dia akan kuat, dia akan kebal, dia akan merasa tenang. Zikirnya adalah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak baca itu. Minimal ya 10 atau 100 kali. Yang banyak insya Allah mudahkan segala sesuatunya. Ada masalah yang besar, ada kesulitan yang besar, ada kesedihan yang besar, semuanya dihilangkan oleh Allah, dimudahkan masalahnya, dibuatkan jalan keluar oleh Allah. Kalau tidak, hatinya nanti dikuatkan, pikirannya dikuatkan, agar dengan masalah apapun dia tetap tegar, gitu ya. Yang ketiga, menjadi manusia seutuhnya. Jangan lupa bahwasanya tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhindar daripada kejelekan dan keburukan, ya, aman daripada gangguan syaitan dan jin, menjadi hamba yang taat dan baik. Itu adalah hikmah daripada ibadah. Bab 4 yang selanjutnya adalah taharah yang pertama, part 1. Definisi taharah, macam-macam taharah, klasifikasi air ala madhab Syafi'iyah An-Nahdiyah, ya. Tujuan taharah dan juga taharah secara baik dan benar. Definisi taharah sekarang. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, penyusun kitab Fathul Wahhab, menurut bahasa, taharah yaitu bersih daripada hal yang kotor. Baik kotor secara lahiriah atau kotor secara batiniyah. Menurut syara adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau sesuatu yang serupa membersihkan hadas dan najis, ya. Seperti tayamum, ya. Wudu, mandi, itu adalah taharah. Macam-macam taharah. Salah satu pakar fikih dan ulama ahli tasawuf, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Allamah Hujjatul Islam
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan ada 4 tingkatan daripada taharah. Yang pertama, mensucikan hadas secara zahir daripada kotoran-kotoran itu ya. Itu adalah tingkatan yang pertama. Mensucikan ada tai lalat ya. Ada hadas besar, hadas kecil, dengan berwudu, dengan bertayamum, itu tingkat pertama. Yang kedua, mensucikan anggota badan daripada dosa-dosa dengan cara bertobat, beristighfar kepada Allah, melihat hal-hal yang gak baik, beristighfar, mendengarkan hal-hal yang baik, ngerasani orang, beristighfar, bertobat kepada Allah. Jangan salah, Rasulullah SAW orang yang maksum, orang yang terjaga daripada dosa-dosa, beliau itu tidak kurang dari 70 kali bertobat setiap harinya. 70 kali. Bayangkan. Kalau kita bagaimana? Kita ini manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Gitu aja satu hari kadang lupa untuk bertobat kepada Allah. Bisa dihitung malah. Untuk beristighfar kepada Allah. Kadang juga beristighfar pun kalau jamaah. Kalau nggak jamaah enggak biasanya. Nah, ya. Yang selanjutnya adalah mensucikan hati dari akhlak yang tercela dan hal-hal yang dibenci atau hina. Ya. Ini tingkatan yang ketiga. Bagaimana kita menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Menjauhi suudzon kepada orang lain. Menjauhi menyakiti orang lain. Karena apa? Di dalam kitab Jami' As-Saghir, di dalam kitab Dzurratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khabawi disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idkhalus surur fi qalbi mu'min afdalu min ibadati alfi sanah. Memasukkan atau membuat hati seorang mukmin lain bahagia itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Wah, Pak, berarti kita nggak usah ibadah aja 1000 tahun. Kan buat orang lain bahagia udah senang, udah selesai. Bukan, mafhumnya bukan seperti itu. Natijahnya atau siakul kalamnya bukan seperti itu. Kesimpulan daripada hadis itu adalah membuat orang lain bahagia, membuat orang mukmin lain bahagia itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maksudnya bagus sekali gitu. Ya. Yang keempat, mensucikan batin daripada hal-hal selain Allah. Seperti ini adalah bersucinya para rasul, para nabi. Karena beliau-beliau jika tidak ingat kepada Allah itu termasuk maksiat. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi ya. Lanjutannya, menurut pakar ahli fikih yang lain ada 2 hal taharah ini. Taharah dari hadas, suci daripada hadas dilakukan dengan berwudu, mandi ya, atau tayammum. Yang kedua, taharah daripada kotoran. Artinya menghilangkan sesuatu yang terdapat daripada baju kita yang najis, tempat ya, badan. Itu dihilangkan semua. Itu taharah daripada kotoran. Ini macam-macamnya taharah. Nas taharah, baik nas hadits ataupun nas Al-Quran. Ini di kitab Al-Mudaththir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rizja fahjur wa la tamnum tastakthir. Itu adalah di Al-Quran. Itu disebutkan di ayat keempat, dan pakailah dan pakaianmu bersihkanlah. Rasulullah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan atau mensucikan pakaiannya. Yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di awal ayat itu, idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu terkait dengan wudu itu. Ini kitab Al-Baqarah, di kitab Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur." Kunci sholat adalah suci. Kalau nggak suci, ya berarti nggak bisa, nggak sah sholatnya. La tuqbalus shalah bighairi tuhur. Sholatnya itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Baik itu suci daripada hadas ataupun suci daripada najis. Yang terakhir, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh daripada iman. Banyak hadis-hadis dan nas daripada taharah ini. Macam-macam taharah. Menurut tafsir Jalalain, karya Syekh Al-Hafidh Al-Allamah Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini ada dua. Ada taharah batiniyah, mensucikan diri dari efek dosa dan maksiat melalui taubat yang sungguh-sungguh. Mensucikan hati daripada noda-noda kesyirikan, ragu, kecurangan, kesombongan, riya. Ya. Ar-riya syirkul asghar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwasannya riya itu adalah syirik kecil. Kita kalau riya ingin dipuji oleh orang lain, itu adalah kita sudah melaksanakan atau melakukan syirik yang kecil. Nauzubillah min dzalik. Sombong. Apa itu sombong? Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, di dalam Mukhtarul Ahadits Nabawiyah. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wa ghamtun nas. Itu adalah sombong. Tidak mau dinasihati oleh orang lain. Karena apa? Mungkin yang menasihati tidak lebih baik daripada dia. Jangan salah. Unzur maqala wala tanzur unzur maqila wala tanzur maqala. Lihatlah apa atau dengarkan apa yang dia bicarakan. Jangan lihat siapa orang yang berbicara. Karena apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu adalah perintah daripada Allah. Berwasiatlah engkau ke dalam hal-hal yang baik, yang hak, dan kepada kesabaran. Tetaplah menjadi penuntun kebaikan atau penasehat walaupun kita berlumur dosa. Karena jika kita suci daripada dosa, gak akan pernah ada kalau kita harus menunggu suci daripada dosa untuk menjadi penuntun kebaikan, maka tidak akan pernah ada orang yang akan menasehati untuk lebih baik. Yang kedua adalah taharah zahiriyah atau lahiriyah, bersuci daripada kotoran hadas yang meliputi wudu, ya, mandi, tayamum, itu semuanya bersuci zahiriyah. Selanjutnya klasifikasi air ala madhab Syafi'iyah an-Nahdhiyah. Menurut Syekh Muhammad Zahra Al-Ghamrawi, ya, taklif kitab Anwarul Masalik fi Umdatis Salik wa Uddatin Nasik, air itu ada 4 klasifikasi. Yang pertama, air suci mensucikan. Ini ada 7, ya. Air sumber, air sungai, air salju, ya, dan semuanya itu banyak. Air sumur, air laut, ya. Yang kedua, air musyammas yang dipanaskan. Nah, ini karena apa? Karena biasanya air yang dipanaskan itu akan menyakiti kulit, ya, membuat kulit tidak baik. Nah, terus Pak, kalau kondisinya kedingin, ya, nah, kalau mau wudu bagaimana kedinginan? Nggak apa-apa, asalkan nggak panas-panas sekali, ya. Nah, dan juga tidak dipanaskan dengan logam, itu yang nggak boleh karena menyebabkan tidak sehat, ya. Yang ketiga, air suci namun tidak mensucikan. Contohnya, di sini ada 2 ini bentuknya, air musta'mal dan air mutaghayyar. Air musta'mal ini adalah air yang kurang dari 2 kolah dan telah dipakai untuk bersuci. Ini tidak boleh. Jadi air yang kurang dari 2 kolah lalu dipakai untuk bersuci, setelahnya itu tidak bisa dibuat mensucikan. Kalau lebih dari 2 kolah nggak apa-apa, ya. Kalau lebih dari 2 kolah tidak apa-apa.
Dan juga air mutaghayyir, air yang sudah berubah dari zatnya. Contoh air teh. Walaupun lebih dari 2 kolah nggak bisa dibuat suci gitu. Benar suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, air kembang yang airnya itu berubah sudah, bentuknya sudah berubah gitu. Karena cairan daripada bunga-bunga itu nggak bisa dibuat suci. Ya. Yang keempat, air mutanajis, air yang kena najis. Kalau lebih dari 2 kolah dan kena najis, dia berubah dari bentuknya, dari zatnya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nggak boleh dibuat bersuci maksudnya. Tujuan dan hikmah tahar. Ada 4 hikmah terkait dengan disyariatkannya tahar. Sebagaimana dikutip dari kitab Fiqhun Manhajin ala Madhahibil Imam Syafi'i, karya Mustafa Al-Hin, Mustafa Dibagha, Ali Asyarbaji ya. Yang pertama, bersuci adalah sebuah bentuk pengakuan seorang muslim terhadap fitrah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga kemuliaan dan wibawa seorang muslim. Bahwasanya orang yang suci, bersih daripada kotoran baik itu zahir ataupun batin, dia akan wibawa. Yang kedua, menjaga kesehatan. Jangan lupa, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik, yang dianggap tidak baik oleh agama, itu karena ada ilatnya. Ilatnya adalah hal-hal itu tidak baik bagi diri kita. Dan bisa membuat penyakit. Oleh karenanya dilarang oleh agama. Karena apa? Di dalam maqasidus syariah, adanya syariah itu sendiri, itu ada 5 gitu. Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasal, hifdzul mal, dan terakhir hifdzun nasab. Itu sudah menjadi tujuannya syariat itu sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, persiapan diri dengan keadaan yang terbaik sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beribadah itu hakikatnya kita bertemu dengan Allah. Ka'annaka tarahu wa illam takum tarahu fa innahu yarauka. Beribadah kepada Allah itu adalah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak seakan-akan melihat Allah, maka Allah yang melihat engkau, katanya. Itu adalah ibadah, ya. Baik, cukup mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya harap kita sebagai seorang muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah yang baik, termasuk juga mencari ilmu ini. Oleh karenanya saya mohon tetap diperbaiki amalnya, walaupun kita masih banyak sekali kekurangan, tetap berusaha menjadi baik. Jangan pernah merasa menjadi yang terbaik atau telah melakukan yang terbaik. Sesungguhnya yang terbaik itu adalah ketika engkau selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu adalah yang terbaik. Jadi yang terbaik itu adalah ketika kita selalu berusaha menjadi yang lebih baik. Itu adalah yang terbaik. Jadi nggak akan pernah puas untuk melakukan kebaikan. Kalau kita sudah menyangka kita sudah melakukan yang terbaik, selesai. Nggak ada ukuran lagi. Oleh karenanya, selalulah menjadi yang baik. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyesal melakukan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap kebaikan yang kita perbuat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakan orang yang melaksanakan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Barang siapa yang melaksanakan atau berbuat kejelekan, maka dia akan melihat hasilnya pula. Selalu berbuat baik, selalu berhusnudzon kepada orang lain. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah.
jika ada kurangnya. Dan terima kasih atas partisipasi Anda, atas perhatian Anda. Al-kamilillah wa naqsulana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.